Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimas Najib Ilmansyah dengan NIM 231080200107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS grafika komputer yang berjudul penerapan algoritma DDA dan Brownsheim dalam pembangunan aplikasi grafika komputer untuk pembuatan garis 2D. Untuk rumusan masalahnya, pada UTS yang lalu, 1. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma DDA dan Brownsheim dalam aplikasi grafika komputer. 2. Bagaimana perbandingan hasil visual dan waktu eksekusi antara kedua algoritma tersebut. 3. Algoritma mana yang lebih efisien untuk digunakan dalam pembentukan garis 2D pada aplikasi grafika. Untuk tujuannya, 1. Mengimplementasikan algoritma DDA dan Brownsheim dalam bentuk garis 2D. 2. Membandingkan hasil visual performa kedua algoritma tersebut. 3. Memberikan pemahaman konseptual pada mahasiswa mengenai dasar-dasar linear drawing algoritma dalam grafika komputer. Untuk fitur-fiturnya ada DDA atau Digital Development Trial Analyzer, menampilkan simulasi lab ini untuk aplikasinya, dan ini koordinat input X1, Y1, dan X2 dan Y2. Di sini bisa memunculkan garis untuk menggambarkan garis di kotak ini. Di kotak-kotak ini nanti akan digambarkan garis sesuai koordinat yang dimasukkan di tabel-tabel ini. Di tabel X1, tabel Y1, dan tabel X2, Y2. Metode algoritma. Di sini ada dua metode algoritma sesuai dengan DDA floating point dan Brownsheim integer. Untuk kecepatan animasinya sendiri bisa disesuaikan dengan menggeser nada ini, bisa dicepatkan juga bisa diperlambat. Untuk ukuran pixel zoom, jadi nanti garisnya bisa membuat lebih besar dan lebih cepat, dan dibuat juga bisa lebih lambat, dan juga terhitung dari kotak ini akan menampilkan garis sampai sejauh mana. Nah, kemudian untuk tabel interaksi koordinat, di sini akan menampilkan hasil koordinat yang telah ditampilkan garis di sini. Nanti semisal kalau sudah di-run akan tampil garisnya, dan di sini ada tabel integrasi koordinat yang dihasilkan oleh garis tersebut. Nah, ini untuk Excel, jadi akan menampilkan koordinat X1 dan X2. Sedangkan Y cell akan menghasilkan garis Y1 dan Y2. Dan untuk plot antara gabungan dari X dan Y. Y1, Y2, dan X1, Y2. Nah, di sini akan menampilkan menunggu simulasi yang berjalan, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, sekarang saya akan coba untuk menjalankannya. Di sini kita coba untuk menjalankannya terlebih dahulu. Kita coba dari yang angka kecil terlebih dahulu. Di X1 saya akan mencari 5. Di X2 saya akan menuliskan 5 juga. Dan di X2 saya akan mengirimkan 10, dan di XY2 saya akan menjalankan di 10 juga. Kita coba untuk sama dulu. X15, Y15,
X2 10, Y2 10, dan kita atur kecepatannya sedikit lebih lambat atau ya seperti ini. Untuk ukurannya kita lebih sedang saja. Nanti kita mulai untuk simulasinya. Kita klik. Nah, maka tampilan dari sini ke sini akan lebih cepat selesai. Jadi cepat untuk mengintegrasikan garis ini. Nah, lalu kita coba untuk animasinya kita lebih cepatkan lagi. Nah, kita coba mentokkan sampai sini. Kita coba refresh dulu. Kita coba mentokkan. Kita mulai. Nah, di sini akan terlihat lebih lambat karena ini di sini yang cepat, di sini yang lambat gitu. Jadi ya munculnya satu-satu seperti ini. Dan untuk memproses garisnya. Nah, untuk tingkat zoomnya seperti ini untuk tampilan zoomnya. Nah, di sini akan menampilkan koordinat yang ditempati oleh kotak-kotak ini ya, yang berbentuk garis 212 ini. Nah, ada 12, 14.0 di X, Cal, dan Y, Cal. Dan ini untuk gabungan X dan Y-nya. Nah, untuk logika algoritma DDA star, nah ini untuk AX sama dengan 16, AX 10, steps 16, increment X plus 1, 0,0, Y plus 0,63. Dan saya akan coba untuk menggantinya ke yang tadi, yang 5, 10, 10, dan kita coba Brandsenham integer. Sebentar, saya coba untuk floating dulu yang tadi, yang masih belum, kita coba kembali. Kita mulai langsung saja. Nah, maka akan muncul juga sudah terlampirkan di sini untuk logika algoritmanya. Dan ini juga sesuai dengan tambah koordinat kotak ini membentuk sebuah garis miring. Jadi sekarang kita coba untuk Brandsenham-nya. Untuk zoomnya kita baru saja karena ini sudah lebih bagus. Kita mulai untuk metode algoritma Brandsenham-nya. Nah, maka untuk Brandsenham akan menampilkan secara untuk Y dan X call-nya akan langsung berubah menjadi plot di sini, menampilkan plot secara berurutan dan koordinat kotak yang ditempati dengan jumlahnya 6, dan Brandsenham bisa dilihat di sini. Start dx 5,5, dy 5. Parameter awal p 0. Nah, interaksi ini bisa dilihat di sini yang ditampilkan oleh Brandsenham integer itu sendiri. Nah, saya akan mencoba untuk mengganti X1 dan X2 serta Y1 yang di 2. Saya akan coba untuk mengganti ke 20 dan ke X1 menjadi 30. Y1 saya akan coba mengganti ke 35, 35.
Dan Y2 saya akan coba ke 40. Kita mulai kembali, maka apa yang terjadi? Oke, karena mungkin ini terlalu besar, mungkin mungkin garisnya yang tidak tampil atau bagaimana. Saya coba akan menguranginya lagi, tapi di sini untuk logika algoritmanya tampil mulai dari 0 sampai 9, tampil semua dengan geseran X dan Y. Nah, kita akan coba kurangi untuk menjadi ke 10. Kita coba 10, coba ke 18, coba ke 20. Kita mulai. Nah, maka akan ke bawah seperti ini untuk garisnya dengan 5 kotak. Garisnya mengujur ke bawah dengan Ham dx8 dan dx10, plot x, y, menampilkan 10 per 10, 11 per 11, sampai 10 per 18 per 20 sama seperti x2 dan y2. Nah, kita coba reset. Kita coba ke DDF Flowbit-nya lagi, DA point. Kita coba mengganti ke 90, 90. Kita coba ganti ke 19. Ini kita ganti ke 25. Ininya kita coba percepat. Oke, kita mulai. Nah, maka hasilnya yang ditampilkan juga dipercepat dan dipersingkat tabel integrasi koordinatnya yang ditempati oleh kotak ini sebagai pembentukan garis 2D. DDA start yang log ini yang ditampilkan di DDA start AX 9 AY 15 step 15 dengan increment X plus 0,60 Y plus 1,00. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.